Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiani, stambuk A2212070 dari kelas C. Nah, selanjutnya ini saya akan membahas materi tentang sistem hormon. Nah, saya akan share materinya. Nah, di sini ada materi tentang sistem hormon. Nah, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya itu sistem hormon. Nah, di sini sistem hormon itu ada sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Nah, sistem endokrin disebut juga kelenjar buntu, yaitu kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan sekretnya. Sekretnya dari kelenjar endokrin dinamakan hormon. Nah, selanjutnya ada fungsi sistem endokrin. Nah, fungsinya itu pertama, yaitu membedakan sistem saraf dan sistem reproduksi pada janin yang sedang berkembang. Nah, yang kedua ada menstimulasi urutan perkembangan. Yang ketiga ada mengkoordinasi sistem reproduktif. Yang keempat ada memelihara lingkungan internal optimal. Selanjutnya, sini ada sel penyusun organ endokrin. Nah, yang pertama ada sel neosekretory, adalah sel yang berbentuk seperti sel saraf tetapi berfungsi sebagai penghasil hormon. Yang kedua ada sel endokrin sejati. Nah, disebut juga sel endokrin klasik, yaitu sel endokrin yang benar-benar berfungsi sebagai penghasil hormon, tidak memiliki bentuk seperti sel saraf. Nah, di sini perbedaan antara sel neosekretory dan sel endokrin sejati yaitu terdapat di selnya. Nah, kalau sel neoreceptori adalah sel yang berbentuk seperti sel saraf. Nah, sedangkan sel endokrin sejati itu dia tidak membentuk seperti sel saraf. Nah, di sini ada jenis-jenis kelenjar endokrin. Yang pertama ada kelenjar pituitari. Nah, kelenjar pituitari ini atau lebih dikenal sebagai hipofisis memiliki sebagian besar kacang kecil yang berhubung ke bagian inferior dan hipotalamus pada anatomi otak. Nah, selanjutnya ada kelenjar hipotalamus. Nah, hipotalamus ini merupakan glandula yang secara struktur terdapat pada bagian otak. Nah, yang ketiga ada adrenal. Nah, adrenal ini adalah sepasang glandula yang berbentuk segitiga, terdapat di bagian superior atau atas ginjal. Nah, yang keempat ada paratiroid. Nah, paratiroid ini merupakan 4 jaringan glandula yang dapat ditemukan di sisi posterior dari tiroid. Nah, yang kelima ada tiroid. Nah, tiroid ini merupakan kelenjar glandula yang berbentuk menyerupai biji pinus yang terletak di bagian superior belakang otak. Nah, yang keenam ada pineal. Nah, pineal ini merupakan glandula yang dapat ditemukan pada akar kelamin manusia. Pada laki-laki merupakan hormon testosteron dan pada wanita merupakan hormon progesteron dan estrogen. Yang kesembilan ada timus. Nah, timus ini merupakan organ berbentuk seperti batang jagung yang ditemukan di area posterior dada. Nah, di sini ada pengertian hormon. Nah, hormon itu berasal dari kata hormain yang artinya membangkitkan. Nah, hormon ini berperan dalam mengatur berbagai aktivitas dalam tubuh hewan. Antara lain, aktivitas pertumbuhan, reproduksi, osmoregulasi, pencernaan, integrasi, serta koordinasi tubuh. Nah, di sini ada klasifikasi hormon.
Nah, pertama ada hormon perkembangan atau growth hormone adalah hormon yang memegang peranan penting di dalam perkembangan dan pertumbuhan. Nah, yang kedua ada hormon metabolisme, yaitu mengatur homeostatis glukosa dalam tubuh diatur oleh bermacam-macam hormon, contohnya glukokortikoid, glukagon, dan katekolamin. Yang ketiga ada hormon tropik, dihasilkan oleh struktur khusus dalam pengaturan fungsi endokrin. Nah, yakni kelenjar hipofise sebagai hormon perangsang pertumbuhan folikel pada ovarium, yaitu proses spermatogenesis. Yang keempat ada hormon pengatur metabolisme air dan mineral kalsitonin dihasilkan oleh kelenjar tiroid untuk mengatur metabolisme kalsium dan fosfor. Nah, di sini ada sistem endokrin pada hewan invertebrata. Nah, pada hewan invertebrata itu berfungsi untuk mengatur penyebaran kromatofor atau molting, pergantian kulit, pertumbuhan, reproduksi secara seksual, dan perkembangan. Nah, di sini ada Coelenterata. Nah, contoh hewan dari golongan ini adalah hidra. Hidra ini mempunyai sejumlah sel yang mampu menghasilkan senyawa kimia berperan dalam proses reproduksi, pertumbuhan, dan regenerasi. Apabila kepala hidra itu dipotong, sisa tubuhnya akan mengeluarkan molekul peptida yang disebut aktivator kepala. Saat tersebut menyebabkan sisa tubuh hidra ini dapat membentuk mulut dan tentakel dan selanjutnya membentuk daerah kepala. Di sini ada Platyhelminthes. Nah, hewan ini dapat menghasilkan hormon yang berperan penting dalam proses regenerasi. Di sini ada Annelida. Annelida ini memiliki sistem sirkulasi yang berkembang sangat baik sehingga kebutuhan untuk menyelenggarakan sistem kendali endokrin dapat terpenuhi. Nah, sistem endokrin Annelida ini berkaitan erat dengan aktivitas pertumbuhan, perkembangan, regenerasi, serta reproduksi. Yang selanjutnya ada nematoda. Nematoda ini mempunyai struktur khusus yang berfungsi untuk sekresi neurohormon yang berkaitan erat dengan sistem saraf. Ke-13 ada moluska. Moluska ini mempunyai sejumlah besar sel neuroendokrin yang terletak pada ganglia penyusun sistem saraf pusat. Hewan ini juga memiliki organ endokrin klasik. Nah, senyawa yang dilepaskan menyerupai protein dan berperan penting dalam pengendalian osmoregulasi, pertumbuhan, serta reproduksi. Selanjutnya ada crustacea. Crustacea ini umumnya berupa sistem neuroendokrin atau meskipun mempunyai organ endokrin klasik, fungsi tubuhnya itu dikendalikan oleh sistem endokrin antara lain osmoregulasi, laju denyut jantung, komposisi darah, pertumbuhan, dan pergantian kulit. Di sini ada sistem endokrin pada hewan vertebrata. Nah, sistem endokrin vertebrata itu melibatkan kelenjar endokrin yang mensintesis dan melepaskan